Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita langsung saja bagaimana melihat fitur-fitur aplikasi sistem software hotel, di mana fitur ini ada sisi sebelah kiri, tengah layar hitam, dan ada yang sebelah kanan. Kita akan jelaskan sedikit tentang bagian sisi sebelah kiri, di mana ada fitur tombol room, check-in, check-out, booking, room service, list transaksi, piutang, dan hutang, dan menu antar jemput tamu dengan identitas mobil dan sopir. Lalu ada laporan kas, laporan transaksi, mutasi kas, back office, setup, dan ini adalah semua kamar-kamar yang ada di atau ruangan yang ada di hotel. Nantinya kita juga akan dapat mengatur posisi kamar, ruangan, dan nomor kamar yang ada pada hotel itu sendiri. Dan kita lihat sisi sebelah kanan, ada fitur bagian restoran, cafe yang dapat kita edit atau ditambah nantinya. Dan ini adalah bagian kamar yang sedang terisi nantinya. Lalu di sini juga ada tombol history program, di mana nanti akan terlihat apa saja history yang user gunakan sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan coba lihat fitur satu persatu dari semua yang kita lihat ini. Bagian atas ada room, kita lihat room. Nah, ini adalah room, bagian room. Kita dapat mendesain ulang tata letak ruangan-ruangan atau kamar yang tersedia. Dan apabila kursor mengarah ke salah satu ruangan, kita dapat langsung check-in tamu yang akan masuk. Dan sini juga akan terlihat bagian current status setiap kamar. Apakah kamar itu siap dipakai atau masih sedang kotor atau sudah di booking. Kita juga dapat mengedit identitas kamar tersebut, mulai dari nomornya, namanya, dan tarif kamar per hari, dan jenis ranjang nanti juga dapat diedit atau ditambah. Maksimal orang dalam kamar tersebut, free breakfast terhitung. Ini opsional, dapat dibikin atau tidak. Dan status kamar nantinya juga boleh diisi. Lalu kita lihat lagi bagian check-in. Nah, apabila ada tamu yang datang, kita dapat melihat di sini mau kamar yang mana yang mau akan di check-in. Lalu proses check-out setelah adanya transaksi check-in. Nanti kita akan coba ya. Kita lihat fiturnya satu-satu dulu. Lalu ada menu booking. Apabila ada seorang tamu ingin booking kamar, kita dapat melihat membooking kamar tersebut, mulai dari penggunaan kendaraan jika ada, terus kamar yang akan di booking kamar berapa gitu kan, dan tanggal awal booking hingga tanggal akhir booking, dan jumlah harinya akan otomatis terisi beserta total tagihan. Dan di sini juga akan terlihat apakah kamar tersebut tersedia atau tidak pada waktu yang telah ditentukan. Dan ini bagian identitas tamu yang membooking.
kita dapat mengisinya beserta pembayaran uang muka di sini. Kita lanjut dulu. Ini ada bagian room service. Apabila nantinya ada yang kamar yang terpakai, maka kita dapat menambahkan service-service apa saja yang akan digunakan tamu tersebut. Dan di sini juga ada list transaksi. Nah, list transaksi ini akan otomatis tampil tiap bulannya ya. Akan terlihat nantinya kamar apa saja yang terlihat, yang sedang terpakai atau yang sedang di-booking tiap bulannya. Pada ini adalah nomor kamar ini, dan ini adalah grade bagian rank tanggal per bulan. Kebetulan kita pada video ini pada bulan Agustus, jadi dia akan otomatis dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2001. Oke, kita lanjut dulu. Di sini juga ada fitur piutang. Dan di sini sebenarnya juga ada hutang ya. Apakah itu kita membayar hutang ke supplier untuk membeli bahan-bahan keperluan hotel, mulai dari bahan makanan mungkin, atau keperluan kamar, atau mungkin yang lainnya. Dan di sini juga ada fitur piutang, di mana untuk pembayaran dari pelanggan juga akan terlihat di sini. Lalu fitur antar jemput tamu. Apabila ada tamu yang sudah menginformasikan untuk dijemput, kita juga dapat menambah transaksi datanya di sini gitu. Dan ini fitur mobil. Fitur mobil ini tentu opsional, tergantung dari pihak hotel sendiri apakah mempunyai kendaraan personal untuk dipakai gitu kan, beserta sopir, identitas sopirnya. Dan di sini juga ada laporan kas masuk dan kas keluar. Akan terlihat dua menu bagian dengan kas global atau akumulasi totalnya gitu kan. Dari periode berapa sampai tanggal periode berapa gitu. Atau mungkin dapat terlihat detail per kasnya gitu. Apabila kita mempunyai beberapa kas di perusahaan hotel, kita dapat melihat detail per kas. Lalu ada laporan transaksi. Laporan transaksi kita dapat melihat menu utamanya di atas, ada by periode, by tamu, deposit, komisi karyawan, komisi supir, atau laporan transaksi pengeluaran hotel. Juga ada fitur menu mutasi kas. Apabila ada data kas di lebih dari satu di bagian hotel gitu kan, yang sudah diinputkan, maka kita dapat melihat maksudnya kita dapat menambahkan fitur mutasi kas apabila mungkin dari kas hotel ke kas salah satu bank mungkin. Nah, gitu. Dan di sini juga ada fitur back office, di mana fungsinya adalah melakukan transaksi pengeluaran untuk hotel, dan di sini juga ada melakukan pembelian barang atau mungkin pemakaian barang.
Mungkin saja untuk memilih bahan makanan atau keperluan hotel. Oke, kita lanjut dulu. Dan seterusnya kita juga dapat melihat menu setup. Dan menu setup ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama kita ada menu room service. Room service ini mungkin kita kategorikan apa saja produk-produk yang mungkin menu yang akan kita jual ke pelanggan yang atau ke tamu yang sedang check in, atau mungkin salah satunya bed di luar kasur yang telah ada, atau mungkin bahan makanan dengan harga jual tersendiri gitu kan. Terus juga ada ganti password per user, di mana apabila user tersebut login dia dapat mengganti password tersendiri. Lalu juga ada fitur komisi karyawan. Apabila salah satu user di sini kebetulan hanya satu user, kita dapat mengatur komisi karyawan tersebut. Lalu di sini juga ada karyawan dan akses, di mana nantinya user yang telah ada di salah hotel tersebut dia dapat diatur fitur-fitur menu-menu apa saja yang dapat dia buka gitu. Oke, kita lanjut dulu. Dan ini fitur sudah tadi ya, komisi karyawan, dan juga ada fitur tarif hari libur. Nah, fitur tarif hari libur ini kita dapat setting kamar apa saja kamar yang dapat disetting dengan harga tertentu. Mungkin dibutuhkan, hampir semua hotel membutuhkan fitur ini sebetulnya. Jadi mungkin ketika waktu hari-hari libur mungkin kita dapat setting harga hotel A, maksudnya kamar A dengan harga sekian, kamar B dengan harga sekian, atau mungkin pilihan juga dapat di sini. Setiap hari apa saja atau per tanggal juga bisa. Dan ini data kas atau yang ada pada hotel tersebut. Kita juga dapat menambah kas-kas apa saja yang ada di hotel, apakah ada di bank atau di hotel saja atau di mana, kita dapat menambahnya gitu. Lalu ada fitur perusahaan yang dapat diganti. Juga ada voter transaksi, nanti waktu print out maka akan menampilkan voter yang telah dibuat sebelumnya. Dan di sini juga ada setting printer untuk menggunakan stroke transaksinya. Juga ada fitur perhitungan pajak dan servis. Dan di kolom ini juga ada menu panel kanan. Menu panel kanan ini adalah yang ini ya, bagian sebelah kanan dari aplikasi. Apabila hotel tersebut mempunyai sebuah restoran atau kafe, untuk diaktifkan fiturnya juga dapat digunakan di sini. Atau mungkin ada yang lain gitu kan. Dan untuk perhitungan
pajak juga ada, dan perhitungan servis juga ada. Dapat disetting di sini. Oke, kita lanjut dulu. Di selanjutnya setelah perusahaan ada bagian logo. Ini nantinya akan tampil di bagian stroke logo hotel. Lalu koneksi database dan import database. Ini biasanya terpakai apabila mempunyai lebih dari satu pemakaian komputer aplikasinya. Dan juga ada fitur import database. Dapat mengimport database yang telah kita gunakan sebelumnya. Ini biasanya terjadi apabila komputer melakukan install ulang, maka kita dapat mengimport database tersebut. Dan fitur terakhir, hapus semua transaksi apabila digunakan pemakaian awal biasanya. Oke, kita lanjut dulu ke bagian menu sebelah kanan. Ada bagian restoran mungkin yang akan ditampilkan, juga ada dapat desain sendiri. Kita dapat mendesain bagian tata letak restoran dari perhitungan meja-meja gitu ya. Desain mejanya berapa gitu, nanti kita akan desain di sini. Dapat mendesain sendiri di sini. Atau mungkin juga kafe mungkin sama. Dan ini adalah informasi kamar yang sedang dipakai. Nanti akan tampil di sini kamar-kamar yang sedang dipakai. Dan tombol terakhir juga ada history program. Nanti semuanya akan tampil history apa saja yang terjadi dalam pemakaian aplikasi ini. Oke, fitur selanjutnya. Oh ya, mungkin ada yang terlewat. Mungkin jadi ada fitur kamar-kamar yang tersedia ya. Kamar-kamar apa saja yang tersedia akan tampil di sini. Dan apabila kursor berada di bagian tombol info, maka akan terlihat kamar-kamar yang tersedia. Oke, selanjutnya kita akan coba proses bagaimana transaksi yang terjadi pada video berikutnya.